Bab 231. Iya, aku menyukaimu. Kenapa kalian menatapku dengan mata lebar seperti itu? Apa aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Melihat wajah terkejut mereka berdua, Hailey Ye merasa sedikit bingung dan heran di dalam hatinya. Cela Wang mendecakkan lidahnya dan berseru dengan takjub, "Kak, kamu benar-benar luar biasa. Kemampuan aktingmu bahkan lebih baik daripada adik keenam. Mengapa kamu tidak terjun ke dunia hiburan seperti adik keenam?" Jelas-jelas Hailey Ye membawa mobil sendiri. Tetapi sekarang dia berpura-pura bodoh. Seolah tidak terjadi apa-apa. Benar-benar pintar. Hailey Ye mengerutkan kening. "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Masih berpura-pura." Cela Wang tidak dapat melihatnya lagi dan memutuskan untuk membuka kedoknya dengan berkata, "Kamu baru saja menyuruhku memberi air itu pada Louis Lu. Bukankah kamu sedang mengemudi?" Baru pada saat itulah Hailey Ye menyadari bahwa ada masalah dengan kalimat ini dan menjelaskan, "Aku berbicara tentang garam fisiologis. Jenis garam fisiologis yang diberikan kepada pasien di rumah sakit. Apa yang kalian pikirkan? Ternyata begitu." Louis Lu menghela nafas lega dan berkata, "Bagaimana orang sepolos Kak Hailey bisa mengemudi tanpa alasan?" Cela Wang juga berkata, "Sepertinya aku telah salah paham. Aku pikir, kamu pikir apa?" Hehe. Cela Wang tersenyum aneh dan tiba-tiba membisikkan beberapa patah kata di telinga Hailey Ye. Dan detik berikutnya, mata Hailey Ye tiba-tiba membelalak, dan wajahnya yang cantik juga memerah. Ternyata adik keempat Raja Iblis Mesum itu menafsirkan garam fisiologis pada hal yang tidak-tidak. Hailey Ye segera menegur, "Cela Wang, apa yang telah kamu pikirkan sepanjang hari di dalam pikiranmu itu tidak pantas. Apakah benda itu asin? Jelas-jelas tidak berwarna dan tidak berasa." "Berhenti." Hailey Ye buru-buru menggelengkan kepalanya, meraih telinga Louis Lu dan berkata, "Aku tidak akan berbicara tentang pikiran kotor Cela Wang. Apa yang terjadi padamu barusan?" Menilai dari ekspresi Louis Lu barusan, jelas bahwa dia memikirkan hal yang sama dengan Cela Wang. Louis Lu, pada malam hari, Cela Wang bersikeras untuk tidur berpelukan dengan idolanya. Hailey Ye harus berkorban dan menahan diri. Selain itu, Hailey Ye sekarang telah mengetahui tentang masalah seni bela diri Louis Lu dan percaya bahwa dia tidak akan berani main-main. Hanya saja Louis Lu harus menanggung rasa sakit. Cela Wang tidak tidur dengan tenang. Tangannya suka meraba secara acak dan membuatnya merasa tidak nyaman sepanjang malam. Hari kedua seperti ini, dan hari ketiga juga masih begitu. Pada hari keempat, Louis Lu tidak tahan lagi. Setelah Cela Wang tertidur, dia dengan lembut menyisihkan tangan kecilnya, lalu bangkit dan datang ke sofa di ruang tamu, menatap lampu gantung di langit-langit dengan linglung. Mengapa hidup begitu sulit? Juga entah berapa lama waktu telah berlalu. Terdengar suara deritan, dan Hailey Ye tiba-tiba keluar dari kamar sambil mengusap matanya. Dia bangun untuk pergi ke kamar kecil. Dia minum terlalu banyak susu sebelum tidur tadi malam. Mengapa lampu di ruang tamu menyala? Louis Lu, apa yang kamu lakukan duduk di sofa tengah malam begini? Kamu benar-benar mengejutkanku. Hailey Ye berkata dengan marah dan mencengkeram dadanya yang gemetaran di balik baju tidurnya. Louis Lu berkata dengan wajah kuyuh, "Kak Hailey, aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam ini." Hailey Ye tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mencibir dan berkata, "Tidak bisa tidur? Kupikir kamu sangat menikmatinya. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa tidur ketika kamu memiliki wanita cantik seperti Cela Wang yang dapat melayanimu di tempat tidur?"
Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui situasi Louis Lu? Dapat dilihat, tetapi tidak bisa dirasa. Ini adalah hal yang paling menyiksa. Akan lebih baik jika Celawang tidak tidur di sebelahnya. Setidaknya dia tidak akan berpikir liar. Tetapi Celawang justru bersikeras untuk tidur dengan memeluknya. Tidur sambil berpelukan sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja dia suka meraba-raba. Siapa yang tahan dengan hal ini? Louis Lu merasa sedih dan berkata, "Kakak, mengapa aku merasa kamu menikmati penderitaanku? Singkirkan perasaanmu itu. Aku memang sedang menikmati penderitaanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Aku pikir keterampilan yang kamu kultivasikan benar-benar hebat. Begitulah seharusnya kamu disembuhkan, bukan dikebiri. Tetapi lebih baik dari dikebiri." Haha. Hailey Ye tidak menyembunyikan perasaannya. "Itu sangat kejam. Kamu jelas sedang cemburu," kata Louis Lu secara tiba-tiba. "Apa katamu?" Senyum Hailey Ye menghilang. Dan dia menatap Louis Lu dengan mata indahnya terbuka lebar. Louis Lu juga merasa bahwa dia harus tangguh untuk sementara waktu. Dan dia tidak boleh menyerah pada kezaliman Hailey Ye setiap saat. Jadi dia berkata, "Jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Kamu hanya cemburu. Setiap kali aku membahas masalah hidup yang penting dengan Kak Sally, kamu akan datang dan ikut campur. Apakah ini bukan kecemburuan? Juga, masalah kakak keempat membuatku tidak bisa tidur. Tapi kamu malah merasa senang karenanya. Hal ini juga merupakan tanda kecemburuan. Jika tebakanku benar, jika bukan karena kakak keempat sedang terluka, kamu pasti sudah membawanya keluar dari kamarku sejak awal. Kak Hailey, kamu menyukaiku lebih dari sekedar saudara." Setelah Louis Lu selesai berbicara dengan alasan dan buktinya, ruang tamu menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Lebih dari itu, semakin menunjukkan bahwa dia telah memahami pikiran Hailey Ye. Louis Lu memandang Hailey Ye dengan bangga. "Siapa suruh kamu menertawakanku? Kali ini, aku akan langsung mengungkapkan isi pikiranmu dan membuatmu merasa malu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa atau tidak." Hufet-hufet. Ini adalah membran. Kebanyakan wanita pasti merasa panik saat ditembak oleh pria yang disukainya. Terutama wanita seperti Hailey Ye yang dingin di luar tapi berpikiran kuat di dalam pasti akan merasa sangat malu saat Louis Lu mengeksposnya secara belak-belakan. Seperti yang diharapkan, sedikit kepanikan melintas di mata indah Hailey Ye. Tetapi, dia dengan cepat menjadi tenang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Louis Lu, dia telah meningkatkan tingkat kesabaran yang kuat terhadap bajingan kecil ini. Hailey Ye terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menggerakkan tubuhnya yang lembut dan halus ke sisi Louis Lu, dan berbisik di telinganya, "Iya, aku menyukaimu. Dan aku berharap bisa memberikan diriku padamu sekarang. Tapi kamu bisa tidak mematahkan pencapaian seni bela dirimu. Apa yang harus aku lakukan?" Bersambung.